Kita berkumpul lagi untuk menyalakan lilin lagi pada minggu ketiga Advent ini. Mari kita ingat 2 lilin pertama kita. Pada hari Minggu pertama kita menyalakan lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Pada minggu kedua kita menyalakan lilin perdamaian. Kristus anak Allah adalah Raja Damai. Hanya Dia yang dapat memberikan damai sejati. Ketika kita membuka hati kita dan membiarkan kasih Yesus masuk, kita tahu sukacita. Lilin hari ini adalah untuk sukacita. Kita menyalakan lilin pada hari Minggu ketiga Advent untuk mengingat kita bahwa kedatangan Kristus memberikan sukacita seperti apa yang dikatakan para malaikat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 4 ayat 4-5, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Renungan Minggu Advent ketiga. Frustasi. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria, menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia minta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Anda bisa melihat tingkat frustasi meningkat di pesta sunat Yohanes. Pertama-tama teman dan kerabat membuat asumsi tentang nama bayi tanpa bertanya. Kemudian ketika Elisabet mengoreksinya, mereka tidak senang dengan nama baru itu. Mereka pergi ke atas kepalanya dan bertanya kepada Zakaria. Tampaknya mereka tidak mempercayainya. Hanya setelah Zakaria mengkonfirmasi nama itu, para pengunjung akhirnya menerima. Saya ingin tahu, apakah Elisabet hanya ingin meraih bayinya dan berlari ke bukit yang sepi? Terkadang tindakan keluarga terlalu berlebihan. Namun, ke dalam keluarga manusia kita, Allah mengutus Yesus anaknya sendiri. Tuhan tahu itu akan berarti banyak konflik. Dia menerima itu, bukan hanya di rumah Yesus di bumi, tetapi dalam kehidupannya dengan seluruh umat manusia sebagai juru selamat kita. Jika kita hidup dengan konflik keluarga, Allah memahami perasaan kita. Tuhan telah ada di sana. Dia peduli terhadap kita dan juga terhadap keluarga kita. Yesus menyerahkan nyawanya agar kita dapat menjadi anggota keluarganya sebagai seorang anak Allah yang dikasihi, dikenal, dan diinginkan. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, berilah kami kedamaian-Mu ketika kami menghadapi konflik. Amin. Mari kita renungkan dan diskusikan. 1. Bagaimana Anda merasakan konflik keluarga? 2. Bagaimana kecenderungan Anda mengatasi konflik keluarga? Berteriak? Membahas? Melarikan diri? 3. Ceritakan tentang suatu waktu ketika Allah menolong Anda selama masa konflik.
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur.